Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fatimah. Saya prodi Pendidikan Matematika Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan homomorfisme untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ratri Isharyadi MPD. Baiklah, sebelum kita membahas homomorfisme, sebaiknya kita mengingat kembali tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lain yang disebut dengan kodomain. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi untuk mengenal homomorfisme, yaitu pertama fungsi surjektif, yang kedua fungsi injektif, yang ketiga fungsi bijektif. Yang pertama fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini biasanya dikatakan atau biasanya disebut dengan onto atau pada. Jadi, anggota A difungsikan atau dipetakan kepada anggota B sehingga anggota B habis terpetakan oleh anggota A. Yang kedua, fungsi injektif. Fungsi injektif biasa yang disebut dengan fungsi one to one atau fungsi satu-satu. Di sini ketika anggota A terpetakan dalam anggota B itu hanya terdapat satu, seperti anggota A ke anggota B hanya satu, 2 ke 4 hanya satu, 3 ke 4 hanya satu juga. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif sering dikatakan dengan fungsi korespondensi. Fungsi bijektif adalah fungsi yang sekaligus terdapat fungsi surjektif dan injektif. Dapat dikatakan F yaitu fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Setelah kita memahami fungsi terlebih dahulu, baru kita dapat melanjutkan ke homomorfisme. Homomorfisme abilitas peta antara dua struktur aljabar dari jenis yang sama yang mempertahankan operasinya. Homomorfisme juga merupakan suatu pemetaan yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Di sini definisi homomorfisme adalah dari G ke G aksen adalah pemetaan dari G ke G aksen yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku si AB sama dengan si A, si B untuk setiap A, B elemen G. Di sini kita akan membuktikan jika G dengan operasi penjumlahan dan G dengan operasi bintang, keduanya merupakan grup, didefinisikan C sama dengan G ke G aksen. Si A sama dengan 2A untuk setiap A elemen G. Si sama dengan G ke G aksen. Si A sama dengan 2A. Si A ini tinggal kita masukkan si A tambah B sama dengan si A sama dengan 2A ditambah B.
2 pangkat A ditambah B sama saja dengan 2A, 2 pangkat A dikali 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat A tambah B. Karena jika pengalian yang jika bilangannya sama-sama memiliki pangkat, jadi kita hanya perlu untuk menambahkan pangkatnya saja. Bilangannya tetap sama. Jadi 2 pangkat A dikali 2 pangkat B itu sama dengan 2 pangkat A ditambah B. 2 pangkat A ditambah B, 2 pangkat A ditambah B sama saja dengan 2A dikali 2B. 2A merupakan si A, makanya di sini terdapat si A dikali 2B, berarti dia si B. Maka terbukti bahwa ini adalah homomorfisme. Selanjutnya pembahasan soal. Jika G operasi penjumlahan dan H operasi bintang dan F G ke H dengan Fx E pangkat X untuk semua X dalam G, maka buktikan bahwa F homomorfisme. Kita akan membuktikan kalau Fx sama dengan E pangkat X ini adalah homomorfisme. Di sini terdapat bukti F G ke G aksen. Fx tambah G. Fx tambah G. Fx-nya kita masukkan E pangkat X ditambah Y sama dengan Fx ditambah Fx ditambah Fy. Maka E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X titik E pangkat Y. Maka Fx tambah Y sama dengan E pangkat X tambah Y, dan Fx titik Fy sama dengan E pangkat X titik E pangkat Y. Maka terbukti bahwa benar untuk operasi perkalian pada eksponen. Selanjutnya, jenis-jenis homomorfisme. Si dinamakan homomorfisme apabila si itu injektif. Si dinamakan epimorfisme apabila si itu surjektif. Si dinamakan isomorfisme apabila si itu bijektif. Si dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Dan si dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan si bijektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.